Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, Majelis GKJ Semarang Barat mengucapkan selamat malam, selamat bertemu dan selamat beribadah kepada jemaat bersama seluruh keluarga di malam Natal ini. Marilah kita menyiapkan hati yang dengan penuh syukur untuk menerima kebenaran firman-Nya dalam sukacita surgawi. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Pendeta Dr. Andes Bambang Irianto STH Emin dengan tema khotbah Raja Damai Telah Lahir. Di masa Kaisar Agustus berkuasa, diadakanlah sensus penduduk bagi semua orang di wilayah kekuasaan Romawi. Yusuf bersama Maria istrinya yang sedang hamil itu berangkat dari Nazaret menuju Bethlehem, kota Daud. Karena dari kota itulah Yusuf berasal. Ketika mereka sampai di kota itu, tibalah saatnya bagi Maria untuk bersalin. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan, Maria melahirkan di sebuah ruangan yang biasa dipakai untuk hewan ternak. Bayi yang lahir itu kemudian dibungkus lampin dan dibaringkan di dalam palungan. Bayi itu adalah Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Dengan bangkit berdiri, marilah kita menyambut hadirat-Nya dalam pujian sukacita. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera, turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah malam Natal ini berlangsung di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus
kiranya ada pada saudara sekalian. Amin. Di tengah sengsara umat Allah di masa lalu, Allah berfirman melalui Yesaya, "Seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya." Yesaya 9 ayat 1-9. Malam ini kita merayakan tergenapinya nubuat Yesaya itu. Sang Putra telah lahir, Penasihat Agung, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Dialah Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Hari ini adalah malam di mana kita mengingat kembali kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia di Bethlehem, kota Daud. Bersama semesta alam, marilah kita menyambut kedatangan Sang Terang ke dunia ini sambil bernyanyi. Hai kota mungil Bethlehem, betapa kau senyap. Bintang di langit cemerlang, melihat kau lelah. Namun di lorong gelap bersinar terang kekal, terang cahaya yang memancarkan damai dan harapan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kelahiran Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat dunia di Bethlehem menjadi momentum bagi kita untuk mengoreksi diri dan menyadari diri bahwa kita sebagai manusia yang diciptakan untuk rupa dan gambar Allah telah rusak karena jatuh dalam dosa. Kelahirannya mengingatkan kepada kita, memberi pengharapan kepada kita tentang pemulihan yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk membawa kita kembali kepada kehidupan yang benar, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Kedatangannya untuk menyelamatkan kita, sebagaimana dikatakan dalam Titus pasal 2 ayat 11 dan 12 demikian. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia telah nyata,
Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia ini sekarang ini. Sekarang ini marilah kita bersama dengan rendah hati kita mengaku dosa-dosa kita kepada Tuhan. Karena itu mari kita berdoa mohon pengampunannya. Bapa kami yang ada di surga, kami datang kepadamu dengan kesadaran betapa jauhnya kami dari Tuhan. Kehidupan kami diliputi dan dikuasai oleh dosa. Karena itu kami mohon pengampunan-Mu. Lepaskanlah kami dari segala dosa, layakkanlah kami untuk berjumpa dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami mohon. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri untuk menerima anugerah Tuhan. Di dalam 2 Petrus pasalnya yang pertama ayat 3 dan 4 tertulis demikian. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Muliakanlah
Jemaat dipersilahkan duduk. Saudara-saudara dikasih Tuhan, di malam Natal ini marilah kita duduk diam bersama untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena itu mari kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus supaya kita semua boleh mengerti, percaya, dan taat akan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus, menaikkan syukur. Karena Engkau berkenan memanggil kami untuk beribadah di malam Natal tahun ini. Sekarang kami duduk diam di hadapan-Mu untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Kami berdoa kiranya Roh-Mu yang kudus berkenan mengurapi kami semua, supaya kami mengerti, kami percaya, dan kami taat akan firman Tuhan. Sehingga hidup kami semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan dan diubahkan. Karena itu ya Tuhan, Tuhan melengkapi hamba-Mu dengan hikmat dan kuasa dari surga, sehingga firman-Mu boleh diberitakan dalam kebenaran. Dari awal sampai akhir pemberitaan firman Tuhan, kami serahkan dalam pimpinan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus doa ini kami mohon. Amin. Pembacaan Injil diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas 2 ayat 1 sampai 14. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya.
Selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini bersama-sama kita mengadakan ibadah malam Natal. Kenapa disebut sebagai malam Natal? Karena memang Tuhan Yesus lahir. Natal itu, peristiwa ini terjadi pada waktu malam. Ini bisa kita lihat dari para gembala yang menerima berita sukacita tentang kelahiran Yesus Kristus pada waktu malam. Ketika itu para gembala sedang menjaga kawan dombanya pada waktu malam. Maka dengan demikian kita lihat ketika kita merayakan Natal ada satu pujian yang tidak mesti dinyanyikan, yaitu Malam Kudus. Nah saudara, karena itu bersama-sama malam hari ini kita akan menghayati kembali tentang kedatangan Tuhan Yesus yang adalah Raja Damai. Yang menarik saudara, ketika seseorang merayakan Natal adalah biasanya Natal identik dengan hadiah Natal. Nah, seringkali ketika Natal mulai tiba maka yang dipikirkan adalah hadiah Natal. Apa yang saya dapatkan di Natal tahun ini? Suatu saat saya pernah mendengar seseorang membaca puisi yang sangat menarik. Puisinya demikian, seorang anak membaca puisi demikian. Malam Natal, betapa bahagianya hatiku karena aku akan mendapat hadiah dari bapak ibuku. Terus datanglah bapaknya, anakku, anakku, hari ini adalah hari Natal. Siapa yang lahir anakku? Anaknya menjawab, Tuhan Yesus. Siapa yang berulang tahun anakku? Tuhan Yesus. Siapa yang harus mendapat hadiah? Tuhan Yesus. Si anak merasa kecewa. Dia bertanya, lah Tuhan Yesus di mana? Si ibu menjawab, anakku, Tuhan Yesus ada di seberang rumah kita. Dia sedang kedinginan. Dia tidak punya pakaian dan tidak punya sepatu untuk merayakan Natal. Si anak bilang, siapa? Itu saudara kita, si Isa. Terbayang oleh si anak ini, si Isa, temannya yang miskin. Bapaknya bilang, anakku, ketika engkau memperlakukan saudaramu yang paling hina, engkau telah memperlakukannya kepada Tuhan Yesus. Oh, kalau begitu, mari kita bawa hadiah kepada Tuhan Yesus. Nah saudara yang dikasih Tuhan, dari puisi ini ditunjukkan bahwa hadiah, siapa seharusnya yang menerima hadiah ketika Natal dirayakan. Berikutnya kalau kita berbicara tentang Natal saudara, biasanya Natal identik dengan pesta, dengan makan, minum dan segala macam. Itu menggambarkan sukacita yang mereka alami. Pertanyaannya, apakah yang membuat mereka bersukacita? Apakah dengan makan, minum, dengan melihat tampilan-tampilan yang luar biasa, itulah yang membuat mereka bersukacita? Itulah sukacita Natal. Nah karena itu pada malam Natal ini kita akan merenungkan tentang makna kehadiran Natal dalam hidup kita. Tema hari ini mengatakan Raja Damai telah lahir. Nah saudara dikasih Tuhan, Raja Damai telah lahir. Damai yang sejati, bukan damai yang sementara. Raja Damai, Raja yang akan memberikan damai kekal bagi kita. Nah bagaimana, apa respon kita terhadap kehadiran Raja Damai ini? Saudara yang dikasih Tuhan, pada waktu kelahiran Tuhan Yesus, situasi kondisi pada waktu itu memang damai. Karena Israel ada di dalam kuasa Romawi. Dan Romawi pada waktu itu dipimpin oleh Kaisar Gaius Julius Caesar Augustus. Dan ini tokoh kaisar yang membawa perdamaian bagi Roma dan sekitarnya.
Raja Agustus ini, Kaisar Agustus ini dengan kekuatan militernya, dengan politiknya yang luar biasa, bisa meredam segala macam pemberontakan, bisa meredam segala peperangan, sehingga Roma di daerah kuasa Romawi itu betul-betul damai. Ketika ada muncul pemberontakan dan segala macam, segera bisa dipadamkan dengan kekuatan militer yang luar biasa, dengan politik yang begitu pintar. Sehingga terjadilah damai, tidak ada peperangan, tidak ada pemberontakan di daerah kekuasaan Roma dan sekitarnya. Nah saudara, pada waktu itu memang ada damai di sana. Tetapi damai yang terjadi adalah damai karena dipaksa damai, sehingga terpaksa damai. Karena ada kekuatan ekstra yang mengawasi. Ketika muncul sesuatu yang tidak diinginkan, maka kekuatan itu akan meredamnya. Dan politik dan segala macam akan meredamnya. Nah saudara, pertanyaannya sampai kapan damai yang semacam itu dirasakan? Menurut sejarah ternyata damai yang terkenal dengan Pax Romano itu ternyata hanya sekitar 200 tahun terjadi perdamaian. Setelah itu terjadi lagi pemberontakan, terjadi lagi kekacauan. Damai yang semu. Damai karena dipaksa sehingga terpaksa damai. Nah saudara dikasih Tuhan, sementara tema kita mengatakan Raja Damai telah lahir. Raja Damai, bukan sekedar damai tapi Raja Damai, Raja yang akan memimpin dalam kehidupan yang membawa damai yang sejati. Nah saudara, kalau kita berbicara tentang raja, biasanya raja itu ada di istana. Dan ketika raja itu lahir, mereka ada di istana, di tempat yang luar biasa mewah, nyaman, dan betul-betul tentram. Itu raja yang lahir. Dan biasanya kalau ada raja yang lahir, maka banyak raja-raja tetangga, pejabat-pejabat itu datang. Dan tidak hanya sekedar datang untuk memberi ucapan selamat, mereka juga membawa banyak hadiah-hadiah untuk raja yang lahir. Dan tidak hanya itu, kelahiran raja ini juga dirayakan. Persis saudara. Ketika seorang raja lahir, maka itu disambut. Banyak orang datang untuk mengunjunginya, banyak orang datang memberi hadiah dan mereka bersuka cita. Sama sebagaimana banyak orang merayakan Natal, saudara. Mereka menyambut Natal, datang untuk menyambut Natal. Dan banyak hadiah diberikan dan mereka bersuka cita dengan berbagai macam hal. Tetapi Raja Damai yang datang ini coba mari kita perhatikan. Di dalam Alkitab ditunjukkan kepada kita tentang Raja Damai yang sejati ini. Ternyata Raja Damai yang sejati ini datang bukan dari dunia. Raja Damai yang sejati itu datang dari sorga. Jadi bukan dari dunia, damai yang datang ini bukan dari dunia. Raja Damai itu datang dari surga. Tetapi yang sangat menarik, Raja Damai ini datang bukan di rumah yang mewah, bukan di istana, tetapi datang di sebuah kandang. Lahir di kandang domba. Bahkan mereka dibungkus kain lampen dan ditempatkan di tempat palungan. Palungan itu tempat untuk makan para domba. Tidak pantas, tidak layak untuk hadirnya seorang raja. Tetapi itulah raja sejati yang datang dari surga, datang di tempat yang sangat-sangat hina. Tetapi juga ada yang menyambut kedatangannya. Siapa? Yaitu para gembala. Para gembala yang telah diberitahu oleh para malaikat telah datang, telah lahir bagimu juru selamat dunia. Dan mereka bersukacita menerima berita itu dan mereka datang mengunjungi Raja Damai yang baru lahir itu. Ada yang mengunjungi, tetapi yang mengunjungi bukan pejabat, saudara. Yang mengunjungi bukan orang terkenal. Justru yang mengunjungi Raja Damai yang lahir di kandang itu adalah para gembala. Dan para gembala pada waktu itu adalah kelompok orang tersingkir, terbuang. Kelompok yang dihinakan. Orang-orang kayak begini justru yang datang untuk menyambut datangnya Raja Damai. Dan hadiah apa yang mereka bawa?
Saudara, para gembala ini membawa apa ketika datang menjumpai Raja Damai? Ternyata gembala ini tidak membawa apa-apa. Dia membawa cerita. Diceritakan kepada Yusuf dan Maria tentang penglihatan yang didapat, di mana ketika mereka sedang menjaga kawanan domba mereka, maka terlihatlah cahaya yang begitu luar biasa. Malaikat memuji Tuhan dan mereka sangat ketakutan. Dan malaikat berkata, jangan takut, telah lahir bagimu, aku membawa berita sukacita besar karena telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Ini sebuah berita yang luar biasa, kelahiran sang juru selamat. Dan itu yang mereka butuhkan, penyelamatan. Dan itu berita yang luar biasa. Sehingga ini menjadi berita yang luar biasa baginya, dan itu membawa hal yang betul-betul membuat mereka sangat terheran-heran. Dan mereka membuktikan berita itu, berita sukacita. Dan ketika mereka membuktikan, mereka berjumpa dengan Raja Damai yang baru lahir di kandang itu. Mereka menceritakan pengalaman mereka, itulah hadiah untuk keluarga Yusuf dan Maria, dan kita tahu Maria mencatat semua itu dalam hatinya. Dan yang terjadi apa? Setelah itu gembala kembali dan mereka memuliakan Tuhan. Saudara, ternyata Raja Damai itu telah datang dan damai itu telah dirasakan. Di kandang yang hina, damai itu dirasakan oleh para gembala. Ternyata damai ada juga di dalam situasi yang sulit. Damai itu ada di kandang yang hina. Raja Damai telah memberikan damainya, sehingga para gembala ini pulang dengan penuh sukacita dan memuliakan Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan, perlu kita renungkan bersama. Memuliakan Tuhan. Damai yang sejati yang dibawa oleh Tuhan Yesus tidak sama dengan damai yang diberikan oleh dunia. Dunia merasakan damai ketika dia segala keinginannya terpenuhi. Dunia merasa damai ketika segalanya tersedia dan segalanya. Mereka berpikir ketika keinginan-keinginan terpenuhi itu akan membuat hidupnya damai. Pertanyaannya bahwa tidak setiap keinginan terpenuhi. Dunia bisa memberi tetapi tidak akan pernah merasa kekal. Damai yang ada di dunia adalah damai yang sementara. Karena dunia dengan segala isinya adalah sementara. Maka Tuhan datang, sang Raja Damai, damai yang kekal itu datang untuk memberikan damai yang sejati. Lah, damai yang sejati itu damai yang seperti apa, saudara? Kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini untuk mengambil, untuk menghapus sumber ketidakdamaian. Apa? Dosa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka manusia kehilangan damai sejahtera. Relasinya dengan Tuhan rusak, relasinya dengan dirinya sendiri rusak, relasinya dengan sesama rusak, relasinya dengan alam semesta menjadi rusak. Semua rusak gara-gara dosa. Maka selama manusia hidup dalam dosa, sampai kapanpun tidak akan pernah bisa memiliki damai. Karena dunia ini tidak bisa memberikan damai. Karena yang menghilangkan damai dalam kehidupan manusia adalah dosa. Selama manusia tidak bisa menyelesaikan masalah dosa, maka tidak akan pernah ada damai. Nah, karena itu dibuktikan sampai sekarang pun banyak orang mencari damai. Mereka pikir dengan kesenangan-kesenangan duniawi ada damai. Dengan menumpuk kekayaan mereka merasa damai dan segala macam. Semua membuktikan dunia tidak pernah bisa memberikan damai yang sejati. Damai yang sejati hanya dapat diberikan oleh Allah sang sumber damai. Hanya yang menjadi masalah adalah dosa telah merusak itu semua. Maka kedatangan sang Raja Damai untuk menanggung segala dosa manusia, untuk menghapus segala dosa manusia, memulihkan relasi manusia dengan Allah, memulihkan relasi manusia dengan sesamanya, memulihkan relasi manusia dengan dirinya sendiri, memulihkan relasi manusia dengan alam semesta.
Dan relasi yang dibangun ada relasi kasih. Bukan relasi hukum. Relasi kasih. Maka karena kasihnya kita diselamatkan, dibebaskan kita dari segala dosa. Sehingga relasi kita dengan Tuhan dipulihkan, sehingga kasihlah Tuhan Allahmu. Relasi kita dengan sesama dipulihkan, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Maka dengan demikian pula relasi kita dengan diri sendiri dipulihkan. Demikian juga kita diajak untuk kembali mensyukuri tentang alam semesta ini yang telah diberikan kepada Tuhan bagi kita untuk kehidupan. Nah saudara dikasih Tuhan, kalau kita mencermati kehidupan ini, damai hilang dalam kehidupan manusia. Kenapa? Karena relasinya dengan alam rusak. Damai hilang dalam diri manusia karena relasinya dengan dirinya sendiri rusak. Banyak orang yang tidak bisa mengasihi dirinya sendiri. Banyak orang tidak puas dengan dirinya sendiri. Banyak orang menolak, menyangkal keberadaan dirinya sendiri. Damai tidak ada ketika seseorang tidak bisa menerima dirinya sendiri apa adanya. Demikian juga dengan sesama, apalagi dengan Tuhan. Tetapi kehadiran Tuhan Yesus memulihkan semuanya, memberikan damai yang sejati, yaitu dipulihkan relasi kita dengan sumber damai yang sejati, yaitu Allah. Dosa yang merusak damai telah dihapus dan ditanggungnya. Itulah kedatangan Sang Raja Damai. Maka ketika orang menerima Tuhan Yesus, relasi dengan Tuhan dipulihkan. Dimanapun, kapanpun, situasi apapun, dia akan tetap merasakan damai. Karena damai yang dari Tuhan bukan karena dunia ini. Damai yang dari Tuhan adalah pulihnya relasi dengan Tuhan. Nah saudara dikasih Tuhan, karena itu ketika kita merayakan Natal, ketika kita menyambut Natal, ketika kita hadir dalam ibadah malam Natal ini, yang menjadi perenungan bagi kita sebagaimana para gembala, apa yang kita persembahkan kepada Tuhan. Para gembala datang, dia tidak membawa harta, dia tidak membawa apa-apa, tetapi dia membawa cerita bagaimana Allah telah mengasihi, telah peduli dengan mereka yang selama ini tidak dipedulikan. Dan mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri tentang janji Allah, juru selamat yang membebaskan mereka dari dosa. Sehingga mereka pulang dengan sukacita. Para gembala ini pulang dengan sukacita sambil memuliakan Tuhan. Bukan karena hidangan Natal, karena di kandang tidak ada hidangan Natal. Karena relasinya dengan Tuhan dipulihkan. Karena mereka telah berjumpa dengan Raja Damai. Nah saudara, pemulihan relasi dengan Tuhan itulah yang menjadi persembahan. Sehingga hidup mereka memuliakan Tuhan. Nah sekarang apa yang dapat kita berikan kepada Tuhan sehingga memuliakan nama Tuhan? Nah saudara yang dikasih Tuhan, damai Natal telah diberikan kepada kita. Apa yang harus kita lakukan? Ada sebuah cerita saudara, di sebuah gereja punya kebiasaan. Setiap Natal mereka membawa persembahan yang disebut sebagai persembahan palungan. Persembahan palungan. Dan setiap jemaat antri satu-satu untuk membawa persembahan palungan, persembahan Natal, saudara. Nah, ketika mereka mempersembahkan, ada yang mempersembahkan 10.000, ada yang 100.000, ada yang 1 juta, 5 juta, dan selanjutnya mereka satu-satu membawa persembahannya. Tetapi ada satu bapak yang diam. Dia tidak punya apa-apa untuk dipersembahkan pada persembahan palungan itu. Tapi dia maju ke depan di depan palungan itu dan dia berkata dengan suara keras, Tuhan Yesus, saya tidak punya apa-apa untuk persembahkan kepadamu. Tetapi hari ini aku mempersembahkan lidahku kepada Tuhan. Maka dibukalah mulutnya, lidahnya ditarik dan digunting. Oh enggak saudara, bukan itu maksudnya. Maksudnya apa?
Dia ingin mempersembahkan lidahnya kepada Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan, supaya keluar dari lidahnya kata-kata berkat, kata-kata yang memuliakan Tuhan. Kenapa dia berkata begitu? Usut punya usut, ternyata bapak ini baru punya anak. Baru punya anak. Dan ternyata bapak ini terkenal sebagai orang yang bicaranya kotor, kasar. Maka di malam Natal ini dia sadar, aku sudah punya anak. Aku tidak ingin anakku mendengar kata-kata kotor, kata-kata kasar dari mulutku. Maka hari ini ku persembahkan lidahku kepada Tuhan. Supaya setelah itu keluar dari mulutku kata-kata berkat yang memuliakan Tuhan. Sehingga membawa damai. Nah, saudara dikasih Tuhan, bagaimana dengan kita? Besok bersama-sama kita akan melakukan ibadah Natal. Apa yang akan kita bawa kepada Tuhan? Apa yang akan kita persembahkan kepada Tuhan sehingga persembahan ini memuliakan nama Tuhan? Jemaat yang dikasih Tuhan, biarlah kedatangan Raja Damai sungguh-sungguh memberikan damai sejahtera bagi kita yang telah menerimanya. Karena Raja Damai yang datang adalah dari surga, Raja Damai yang sejati, yang membawa kita dikembalikan kepada sumber damai yang sejati, yaitu Allah. Sehingga relasi kita dengan sumber damai dipulihkan, dengan sesama, dengan diri sendiri, dengan alam semesta ini dipulihkan. Sehingga damai itu hadir melalui kehidupan kita. Selamat Natal, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh bersyukur karena Engkau datang membawa damai surgawi, damai yang sejati, damai yang bukan berasal dari dunia, yang seringkali kami menganggap bahwa damai datang dari dunia ini. Sehingga banyak kali kami mencari damai di dunia ini. Kami mencari damai dari keberadaan manusia, kami mencari damai dari segala harta, kami mencari damai dari kedudukan, kami mencari damai dari harga diri, kami mencari damai di dunia ini. Ternyata semua adalah damai yang semu. Engkau datang memberikan damai yang sejati, bahkan di kandang domba, di tempat yang hina pun damai Tuhan hadir. Karena itu ya Tuhan, biarlah kami menyambut Sang Raja Damai, dan kami beroleh damai sejahtera yang sejati. Sebagaimana para gembala boleh datang menjumpai Raja Damai dan pulang dengan sukacita, memuliakan nama Tuhan. Karena relasinya dengan Tuhan telah dipulihkan, telah berjumpa dengan Raja Damai yang sejati. Kami semua adalah orang-orang yang telah berjumpa dengan Raja Damai yang sejati. Dan biarlah damai itu boleh kami nyatakan kepada dunia melalui perbuatan-perbuatan, perkataan, pekerjaan, tingkah laku kita sebagai persembahan kepada Tuhan yang memuliakan nama-Mu. Sebagai bukti bahwa kami telah memiliki damai yang sejati, damai dari sorga. Terpujilah Engkau ya Allah kekal sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Raja Damai yang sejati, kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat dimohon untuk berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di sepanjang segala abad dan tempat, marilah kita ungkapkan iman percaya kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja, sungguh tegak dunia, tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biar langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak, biarlah gemuruh laut serta isinya, biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Mari bersama pergi ke Betlehem, persembahkan lagu pujian merdu. Sambutlah, sambutlah hai Yerusalem, sambutlah Rajamu. Sambutlah semua, Tuhan menjelma manusia, datang memberi karunia, sambut haleluya. Mari bersama bersujud padanya, dengan hati penuh riang gembira. Kristus datang membawakan damai-Nya bagi seluruh dunia. Sambutlah semua, Tuhan menjelma manusia, datang memberi karunia, sambut haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Bersama kita akan mengakhiri ibadah kita dan pulanglah dengan membawa damai dan memberitakan damai kepada dunia. Karena itu bukalah hati dan terimalah berkat Tuhan. Sang Bapa pencipta langit dan bumi, Sang Anak yang menjadi daging di dalam Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus Sang Penuntun, akan menyertai perjalanan hidupmu untuk mewartakan damai sejahtera di dunia sampai penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar. Amin.